Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Muhammad Al Fauzan dengan NIM 4182412002 dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan jawaban saya terkait uh, ulangan ulangan akhir semester Sistem Informasi Manajemen. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya jawab nantinya dalam berbentuk PowerPoint. Kita langsung mulai saja ke bagian A, pertanyaan pertama. Di sini diminta untuk menjelaskan hambatan-hambatan atau tantangan dan juga prospek bisnis apa saja yang dapat ditemui ketika akan menerapkan strategi sistem informasi global dan jelaskan bagaimana cara mengatasinya. Nah, saya akan menjelaskan menggunakan PowerPoint yang saya buat di Canva. Ya, untuk jawaban untuk bagian A dan juga nomor 1 adalah hambatan atau tantangannya. Yang pertama, hambatan yang pertama itu adalah adanya sebuah bentuk sebuah regionalisme, nasionalisme, dan juga perbedaan budaya dalam suatu daerah lokal yang dapat menghambat proses penerapan sistem informasi global. Lalu ada hambatan selanjutnya yaitu adanya perbedaan regulasi atau peraturan perundang-undangan politik. Terkadang pemerintah setempat biasanya tidak akan mudah mengizinkan perusahaan dari luar negeri masuk ke dalam pasar lokal agar dapat melindungi perusahaan lokal setempat agar terus bisa berkembang dalam pasar lokal. Lalu hambatan yang selanjutnya yaitu adanya perbedaan standar telekomunikasi di daerah lokal setempat yang membuat perusahaan luar negeri harus mencari cara agar aktivitas pertukaran data dan komunikasi melalui pesan elektronik seperti Electronic Data Interchange atau EDI dan email dapat dilakukan secara efisien dan terenkripsi dengan ketat. Nah, cara mengatasinya sendiri ada beberapa cara, yaitu dengan melakukan dan memberikan sebuah pelatihan tentang cara berkomunikasi lintas budaya kepada para stakeholder atau orang yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi antar tim global. Lalu patuhi dan ketahui setiap regulasi undang-undang dari pemerintah setempat yang antara lain mencakup tentang peraturan perdagangan ketenagakerjaan dan cara memproses pajak dalam daerah lokal setempat. Perusahaan luar negeri bisa juga menggunakan sebuah platform digital berdasarkan Google Workspace seperti Gmail, G Drive, ataupun platform lainnya yang sudah disediakan oleh Google untuk saling bertukar informasi dan data dengan perusahaan lokal tanpa harus takut akan penyadapan kepada pihak eksternal. Karena platform digital seperti Gmail ataupun G Drive sudah terenkripsi dengan standarisasi global dan juga memiliki fitur multi-language yang dapat membantu perusahaan multinasional dalam berkomunikasi dengan banyak bahasa secara terenkripsi. Lalu pertanyaan yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan TQM dan jelaskan tahapan-tahapannya dalam pelaksanaan TQM dalam sebuah perusahaan. Nah, TQM adalah Total Quality Management atau TQM merupakan sebuah strategi yang digunakan di dalam perusahaan untuk membuat suatu peningkatan kualitas bisnis yang dimiliki perusahaan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh karyawannya atau para stakeholder-nya di dalam proses tersebut. Adapun tahap-tahapnya yaitu banyak pendapat yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan ataupun proses pelaksanaan TQM ini. Namun saya hanya mengambil secara garis besarnya saja. Yaitu kita bisa menggunakan metode tahapan PDCA, Plan, Do, Check, Act. Dalam plan, pelaksanaan tahap plan ini atau perencanaan, perusahaan akan melakukan serangkaian proses analisa dan pengukuran untuk merancang sebuah solusi yang bisa dilakukan terhadap persoalan atau masalah yang dihadapi.
Lalu do. Tahap ini adalah proses di mana para karyawan yang ikut andil dalam strategi TQM ini akan mengimplementasikan seluruh rancangan solusi yang sudah dibuat pada tahap plan di atas. Lalu selanjutnya tahap cek. Setelah proses implementasi solusi bisnis sudah dilakukan, tahap yang dilakukan selanjutnya oleh perusahaan adalah proses pengecekan terhadap solusi bisnis yang sudah diimplementasikan, yang bertujuan untuk menilai seberapa besar presentasi keefektifan solusi bisnis tersebut dan mencari solusi lainnya untuk meningkatkan kualitas. Setelah dicek, lalu ke tahap selanjutnya yaitu act. Pada tahap act ini setiap hasil pengecekan yang sudah dilakukan di tahap sebelumnya akan dievaluasi dan diperbaiki agar menjadi versi solusi bisnis yang terbaik. Lalu solusi bisnis versi yang sudah dievaluasi ini akan diimplementasikan kembali dengan adanya pelatihan yang berfungsi untuk memantau keefektifan seluruh proses bisnis menggunakan solusi bisnis yang sudah diimplementasikan. Itulah untuk jawaban bagian A nomor 2. Selanjutnya itu nomor 3, model adalah penyederhanaan atau abstraction dari sesuatu. Model mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut entitas atau entity. Sebutkan jenis model sistem yang dapat digunakan untuk menggambarkan proses maupun entitas dalam sebuah organisasi dan berikan contohnya. Ini adalah jawaban nomor 3. Model umum dari sebuah perusahaan umumnya ada 4 jenis, yaitu ada model fisik. Model fisik ini merupakan gambaran suatu entitas yang berbentuk 3 dimensi. Contoh dari model fisik ini sendiri adalah sebuah maket atau sebuah prototype. Lalu lanjut ada model naratif. Model naratif ini merupakan model yang paling populer. Namun orang jarang mengenali model ini sebagai suatu model sistem. Sesuai dengan namanya, model ini menggambarkan entitasnya secara lisan dan juga tulisan. Contoh dari model naratif ini adalah sebuah informasi yang tertulis dari komputer maupun informasi lisan yang disampaikan secara eksplisit. Seperti contohnya SOP atau Standard Operating Procedure yang ada pada perusahaan. Lalu ada model grafik. Model grafik ini merupakan model yang suatu entitasnya digambarkan dengan sejumlah garis, simbol-simbol, dan juga bentuk. Model ini sangat berguna di dalam perusahaan sebagai bahan informasi kepada para manajer. Dan contoh dari model grafik ini biasanya seperti bagan arus atau flow chart dan juga diagram arus data atau data flow diagram. Lalu yang terakhir ada model matematika. Semua rumus atau persamaan matematika ini bisa disebut sebagai suatu model matematika pada sistem. Model ini bisa menangani lebih banyak hubungan yang berdimensi dibandingkan model sebelumnya seperti model fisik dan model grafik. Contoh dari model matematika ini adalah penerapan rumus EOQ, Economic Order Quantity, yang berfungsi untuk meminimalisir total biaya, menyimpan persediaan, dan menghitung biaya pemesanan di dalam perusahaan. Nah, itu adalah jawaban bagian A nomor 3. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pertanyaan untuk yang bagian B. Bagian B, implementasi IRM pada sebuah bank nasional sebagai bank transaksional yang menawarkan rangkaian jasa yang luas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik para nasabahnya. Sumber dari informasi yang ada pada bank nasional antara lain perangkat keras, komputerisasi yang ada di dalam jaringan yang luas dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu di seluruh Indonesia, mesin ATM tunai maupun non-tunai serta ATM setoran tunai yang disediakan di berbagai lokasi strategis di seluruh Indonesia. Lalu ada perangkat lunak komputer, software yang ada pada bank nasional antara lain aplikasi internet banking, mobile banking, dan juga sistem core banking yang sudah bisa terintegrasi. Misalnya sistem produk tabungan atau giro sudah terintegrasi ke pembukuannya atau model generasi ledger atau GL. Karena itu begitu terjadi transaksi tidak harus diposting lagi ke modul GL karena sistem akan melakukannya secara otomatis. Yang selanjutnya ada spesialis informasi terdiri dalam 3 kelompok yang saling terintegrasi meski fungsi kerjanya berbeda-beda, yaitu grup aplikasi yang fungsi utamanya membangun atau membuat program aplikasi atau software, mulai dari pembuatan program untuk nomor rekening,
inquiry saldo, perhitungan undian, bunga, biaya administrasi, hingga program percetakan pada buku tabungan. Untuk di poin B ada grup sistem, network, dan operasional atau SNO. Grup SNO inilah yang menentukan hal-hal seperti back-end-nya, akan menggunakan mesin apa, middleware-nya pakai sistem apa, hardware yang dipilih apa, dan juga sebagainya. Adapun staff network yang punya tugas pokok mengelola sistem jaringan, termasuk misalnya menentukan jenis jaringan yang cocok untuk suatu kantor cabang. Untuk sistem jaringan cabang-cabang yang besar umumnya menggunakan fiber optik, jaringan multiprotokol, label switching atau MPLS, dan wireless wide area network atau WAN atau WAN. Group security yang menentukan siapa yang berhak mengakses, bagaimana kebijakan password dan antivirus, bagaimana agar sistem tidak dikerjai orang atau dihack, dan sebagainya. Pemakai terdiri dari pemakai awam atau bisa kita sebut juga end user dan administrator sistem. End user pada bank terdiri dari karyawan, operator, dan juga nasabah. Sedangkan administrator sistem merupakan staf IT yang ada pada bank tersebut. Nah, masuk ke pertanyaannya adalah berdasarkan ilustrasi di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1 adalah untuk mengelola data seperti data transaksi nasabah, data karyawan atau data-data lain yang diperlukan dan digunakan dalam mendukung proses yang ada dalam bank nasional di atas, maka diperlukan pengelolaan database. Sebutkan minimal 3 database yang dibutuhkan untuk dapat mendukung pengelolaan sumber daya data dan informasi pada bank nasional. Berikut adalah jawaban untuk bagian B nomor pertama. 3 database yang ditanyakan tersebut dijawab di sini, yaitu ada database produk perbankan yang berisi tentang data mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan perbankan. Contohnya seperti tabungan, deposito, kredit, online banking, dan juga giro. Lalu database yang kedua adalah database pengelolaan karyawan yang berisi data mengenai pengelolaan karyawan seperti penggajian, tunjangan, bonus, dan lain-lain dari level staff sampai ke manajer di dalam perusahaan perbankan. Dan database yang ketiga adalah database transaksi nasabah yang berisi data mengenai profil pribadi nasabah, produk yang dipilih nasabah, serta jumlah tabungan nasabah, aktivitas nasabah, dan juga riwayat transaksi, dan lain-lain. Itulah untuk jawaban bagian B nomor pertama. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua. Keamanan data merupakan hal yang penting dalam bisnis perbankan. Untuk menjamin keamanan data diperlukan sistem pengamanan yang harus digunakan. Sebutkan minimal 3 lapis sistem pengamanan untuk melindungi akses dan transaksi nasabah di internet banking, meliputi jalur komunikasi antar komputer atau jaringan, keamanan dari sisi nasabah, dan keamanan transaksi. Ini adalah jawaban bagian B nomor 2. Lapisan yang pertama adalah lapisan keamanan yang bisa diterapkan pada jalur komunikasi antar komputer dan jaringan adalah metode kriptografi enkripsi dengan menggunakan protokol SSL atau TLS. Hal ini bisa kita lihat perbedaannya dalam mengakses sebuah web banking melalui HTTP atau HTTPS. Yang dimana kalau kita lihat HTTPS ini terbukti lebih aman karena data yang dikirim melalui HTTPS itu sudah dienkripsi menggunakan protokol khusus seperti SSL atau TLS. Lalu lapisan selanjutnya yang bisa diterapkan untuk keamanan dari sisi nasabah adalah dengan menerapkan sistem keamanan multi-factor authentication atau MFA. Contoh metode dari MFA yang sering kita lihat adalah kode OTP atau one time password. Walaupun data login kita bocor, hacker tidak akan bisa melanjutkan proses login karena kode OTP hanya dikirim ke perangkat yang hanya diketahui oleh nasabah itu sendiri. Lalu, untuk menjaga keamanan proses transaksi, sistem keamanan yang bisa diterapkan pada lapisan ketiga, lapisan terakhir adalah sistem pendeteksi dan pencegahan intrusi banking. Sistem ini diterapkan untuk memantau aktivitas mencurigakan dari pengakses yang tidak sah secara real time, yang dimana ketika ada aktivitas atau proses transaksi yang tidak biasanya akan langsung terdeteksi melalui sistem pengamanan ini. Itu adalah jawaban nomor 2. Lalu lanjut ke pertanyaan nomor 3. Untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik, diperlukan pemantauan sistem oleh administrator sistem.
Sebutkan minimal 5 tugas administrator sistem berdasarkan ilustrasi dari Bank Nasional. Untuk jawaban nomor 3 bagian B adalah sistem administrator yang pertama yaitu adalah seorang analis sistem atau sistem analis. Tugas dari sistem analis ini sendiri dalam pengembangan sistem Bank Nasional adalah menyiapkan dokumen yang tertulis yang berisi tentang pendefinisian suatu masalah yang bisa diselesaikan menggunakan komputer. Seorang analis sistem akan bekerja sama dengan end user atau pemakai guna mengembangkan sistem baru dan memperbaiki sistem yang sudah ada pada Bank Nasional. Lalu administrator lainnya yaitu ada pengelola database atau database administrator. Pengelola database bertugas untuk melakukan pemeliharaan database pada Bank Nasional untuk menciptakan sebuah database yang berisi data-data penting untuk menghasilkan informasi bagi pemakai. Seorang pengelola database akan bekerja sama dengan analis sistem dan pemakai. Lalu ada spesialis jaringan atau network specialist. Tugas spesialis jaringan pada Bank Nasional adalah membentuk sebuah jaringan komunikasi data yang berjalan lancar dan efisien tanpa ada kendala. Lalu ada programmer. Seorang programmer pada Bank Nasional bertugas membuat program untuk sebuah sistem berdasarkan dokumentasi dan rincian yang sudah dibuat oleh analis sistem. Lalu ada operator. Operator bertugas untuk mengoperasikan peralatan komputer berskala besar untuk memantau proses transaksi pada Bank Nasional. Itulah jawaban nomor 3 bagian B. Lalu lanjut ke pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan ancaman keamanan yang dapat terjadi bagi pengguna internet banking dari Bank Nasional dan cara pencegahannya untuk menghindari kerugian. Nah, beberapa ancaman yang akan saya sebutkan di sini ada phishing. Phishing ini berupa penipuan yang dimana pelaku akan menggunakan email, pesan teks, atau web palsu yang menyerupai platform resmi yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi nasabah. Lalu ada malware. Ancaman keamanan ini sangat berbahaya bagi internet banking karena ancaman ini berupa perangkat lunak berbahaya yang sengaja dirancang untuk merusak sistem komputer atau mencuri data. Lalu ada distributed denial of service atau DDoS attack. Ancaman ini tidak kalah berbahaya dibandingkan dua ancaman di atas karena ancaman jenis ini berupa serangan yang akan membanjiri server komputer dengan lalu lintas data yang berlebihan sehingga sistem internet banking tidak dapat digunakan. Dan cara pencegahannya yaitu dengan menerapkan sistem keamanan berlapis. Konteks penerapan berlapis di sini adalah bisa berupa proses autentikasi 2 faktor yang bertujuan untuk mengurangi resiko akses yang tidak sah ke akun nasabah. Lalu bisa juga diterapkan sebuah firewall dan antivirus. Ini adalah sistem keamanan yang berbasis software berguna untuk mendeteksi, mencegah, maupun menghapus virus pada layanan internet banking. Lalu penerapan sistem pemantauan secara real time. Sistem keamanan ini dapat digunakan untuk proses pemantauan pola aktivitas mencurigakan pada internet banking. Lanjut ke pertanyaan nomor 5, yaitu dalam menjaga etika profesional bagi spesialis informasi untuk grup sistem, network, dan operasional SNO, tindakan apa saja yang harus diperhatikan dan tidak dilakukan sebagai seorang profesional SNO? Maka jawabannya adalah dengan tidak melakukan suatu tindakan kecurangan. Maksud dari kecurangan di sini adalah tidak melakukan tindakan seperti mencuri atau penyalahgunaan uang, peralatan, pasokan, dokumentasi, maupun program yang ada dalam komputer. Lalu tidak melakukan kegiatan yang dapat membuat integritas mereka tercoreng, seperti melakukan aktivitas pemalsuan dokumen yang dapat merugikan segala pihak. Juga berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan terhadap pihak eksternal. Ya, jadi itu saja jawaban dari ulangan akhir semester Sistem Informasi Manajemen ini, dan juga saya menyertakan seluruh rujukan dalam pengerjaan jawaban ini. Semua jawaban yang saya dapatkan ini semuanya dari daftar pustaka dan rujukan yang sudah saya lampirkan di slide akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari Muhammad Al Fauzan, izin close video.